Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil anbiya'i wal mursalin. Dan hadirat yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nuri Jabir bin Maulana dari kelas 6A akan membacakan pidato yang bertema Isra Mi'raj untuk memperingati perjalanan Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang biasa. Isra maknanya adalah perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yaitu tempat di langit ketujuh. Peristiwa Isra Mi'raj memang tidak terjadi di zaman kita, tetapi dapat kita imani dari perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW tersebut. Perintah sholat 5 waktu diturunkan. Mulanya umat Nabi Muhammad SAW diminta menunaikan 50 waktu sehari semalam. Dan tentu hal tersebut memberatkan umatnya, apalagi kondisi seseorang berbeda-beda. Ada yang kuat dan ada juga yang tidak. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 50 waktu sholat dipangkas menjadi 50 waktu dalam sehari semalam. Sayangnya masih banyak di antara kita yang malas-malasan ketika mendengar azan dan diminta mendirikan sholat, atau bisa disebut juga malas melaksanakan sholat karena imannya yang suka naik turun tersebut. Mengapa sebagai umat muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu sebagai bentuk ketakwaan Allah Subhanahu wa taala oleh sebagai umat muslim, dikarenakan wajib hukumnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malunya kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meminta keimanan, tapi justru kita meremehkan. Oleh karena itu, di momen peringatan Isra Mi'raj tahun ini, saya mengajak teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian untuk melihat kembali kualitas sholat kita. Apakah kualitas sholat kita sudah sempurna atau belum? Jangan sampai di usia kita yang selalu bertambah dari hari-hari tidak mencerminkan dari sholat kita yang masih belum sempurna. Demikian pidato yang saya dapat sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata-kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu pagi lalu sebuah komplek perumahan dibuat geger usai seorang mengumandangkan azan di masjid. Tepat jam 9 pagi, semua orang di sekitar masjid bingung, heran. Mereka bertanya-tanya siapa orang yang mengumandangkan azan pada jam 9 pagi. Para warga lantas ke masjid, datang ke masjid terus Bali yang sedang bermain bulu tangkis di mobil dan membaca koran. Ya, semua aktivitas dihentikan, datang ke masjid tak salah mendengar suara azan tersebut. Setelah kumandang azan berakhir, para warga langsung bertanya kepada makcik, "Kamu ada dapat azan jam 9 pagi ada dari mana?" Sang makcik terus menjawab, "Justru kalian
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Astagfirullahaladzim yang dimuliakan Allah dari peristiwa Isra Mi'raj. Semoga sallallahu alaihi wasallam mendapat cerita yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat wajib lima waktu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan umatnya pada suatu malam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperhatikan padanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Maka sholat itu dan maknanya maka dari sholat yang berarti doa, sedangkan menurut istilah sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam setiap gerakan dalam sholat selalu diisi dengan doa, diisi dengan zikir, dan kalau kita memahami setiap bacaan yang diucapkan, kita benar-benar diposisikan sebagai seorang hamba yang benar, tahu diri akan kelemahan dirinya, tahu diri karena adanya Sang Pencipta sebagai tempat mengadu atas segala dilihat dari sisi kesehatan, berwujud dengan bersyukur dengan senang akan melancarkan peredaran darah hingga ke otak, dan pengudu dilakukan setiap muslim minimal 17 kali dalam sehari. Subhanallah, memang perintah Allah Ta'ala menyukai gerakan hina dalam sholat, namun mengibadati dengan nilai plus bagi kesehatan zirhan. Yuk gunakan oleh Isra Mi'raj dengan sebaik-baiknya sesuai dengan segala tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur pengejawantan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salat kita semakin khusyuk insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan syaratnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semua tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengingat kembali hari yang istimewa, yaitu kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Rasul setelah menempuh perjalanan panjang dalam keadaan beliau sedang tidak baik-baik saja, sebab baru saja kehilangan kakek, paman, dan istri tercintanya. Meskipun keadaannya sedang bersedih, beliau dengan senang hati mau menjalani perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa agung itu terjadi pada 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Dari sinilah kita dapat mengambil hikmah tentang sebuah rasa sabar atas segala cobaan yang diberikan Allah. Kesabaran beliau inilah yang seharusnya menjadi contoh bagi kita semua. Dalam menjalani kehidupan pasti akan selalu ada cobaan sebagai makhluk yang beriman. Hendaknya kita semua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan lomba pidato dengan tidak ada halangan apapun. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau berkenan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan dua patah kata tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ibu bapak kita sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada orang tua. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita. Tentu tidak akan mampu menghitungnya karena jasa mereka sangat besar tiada terkira. Di samping menghormati orang tua, kita juga harus menghormati ibu dan bapak guru, karena beliaulah yang mengajarkan kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya pada masa dahulu. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita supaya menghormati guru dan memuliakannya sebagaimana kita memuliakan ibu bapak kita, karena merekalah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai pengganti ibu bapak kita bila berada di madrasah. Rasulullah bersabda, siapa yang memuliakan orang alim atau guru, sesungguhnya dia memuliakan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi waladun sholihun. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita kesempatan berkumpul di sini untuk memperingati Isra Miraj. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato dengan tema kemudahan di balik kesulitan yang sangat erat kaitannya dengan Isra Miraj. Rasulullah SAW melakukan Isra Miraj saat beliau kehilangan pamannya, yaitu yang tercinta Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Di tahun kesedihan tersebut, Rasulullah SAW juga mendapatkan ujian saat berdakwah ke Taif. Alih-alih diterima pesannya, Rasulullah SAW justru ditolak dan dilempar dengan batu. Akhlak mulia Rasulullah SAW patut dicontoh. Beliau tidak menghukum orang-orang yang telah menyakiti, tetapi justru mendoakan orang Taif beserta anak cucunya.
Perjalanan Isra Miraj yang ditempuh Rasulullah SAW dalam semalam merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW dipersiapkan untuk menghadapi fase kenabian berikutnya. Beliau pun sampai kembali di bumi dengan lebih tenang. Ada pelajaran penting lainnya yang dapat dipetik dari perjalanan Isra Miraj. Rasulullah SAW tidak hanya diajak berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Beliau membawa hadiah berupa kewajiban menunaikan sholat 5 waktu. Mulainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk mendirikan sholat 50 waktu dengan kegigihan Nabi Muhammad SAW untuk bernegosiasi dan meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban sholat dikurangi menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Semoga dengan meneladani kisah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di atas, kita bisa meningkatkan kualitas iman dan semakin meluruskan niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pidato Isra Miraj yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri dan rekan-rekan yang saya sayangi, nama saya Sinta, saya dari kelas 3A. Saya akan menceritakan sifat Nabi Muhammad SAW. Sahabat muslim yang saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan kesehatan yang dilimpahkannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat sentosa. Sifat Nabi Muhammad SAW yang mulia memang sangat banyak, apalagi jika dibandingkan dengan sifat mulia diri kita yang hanya sedikit. Oleh karena itu, janganlah kita sombong apa yang kita punya. Nabi Muhammad SAW hanya sedikit bicara, lain dengan kita sedikit-sedikit berbicara. Nabi Muhammad SAW juga sedikit makan, lain dengan kita yang sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad SAW hanya sedikit tidur, tetapi kita sedikit-sedikit tidur. Bagaimana konteks katanya sahabat muslim? Sedikit-sedikit itu berarti banyak. Ya, jadi simpulkan saja sendiri. Mari kita jadi orang yang lebih sabar dan buka hati selebar jendela rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini, juga kepada keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selalu umatnya. Amin. Hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah serta Rasulnya telah mengajarkan kepada kita untuk dapat menjalani hidup dengan lapang dan tenang. Salah satu sifat yang harus kita miliki untuk dapat hidup lapang dan tenang. Salah satu sifat yang harus kita miliki
terdapat hidup adalah sifat sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang menahan diri. Apabila diartikan dalam kehidupan sehari-hari, maka cakupan artinya sangat luas. Kita akan semakin mudah untuk dapat bersabar dan dalam menghadapi cobaan apabila kita semakin sabar dan siapa diri kita sebenarnya untuk itu. Hari pertama yang dapat kita bangun dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta al-murumidin wa asalatun wa salam asrafil abinya iwar musolain adini Muhammadin wa ala alifi wa sabini ajamai amadu. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas nama Allah yang Maha Agung. Sholawat serta selamat tak lupa pula kita curah limpahkan kepada manusia setia tapi bukan buaya, manusia sejati tak pernah iri hati, selalu disanjung nama kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan untuk menyampaikan isi hati kepada sang puja hati, apalagi minum kopi ditambah televisi. Isi meraja menurut pakai perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Haram ke Masjid dan Agas lanjut ke langit ketujuh. Ditemani oleh malaikat Jibril dengan naiki buruk. Para hadirin, apa yang tahu buruk? Buruk adalah suatu kendaraan yang istimewa di muka bumi, super keren, tidak tertanding, yang dibuat khusus untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Salat adalah persembahan dari kepada Allah pada jaring yang tersampaikan pada nomor 24434. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pada mulanya sholat itu berjumlah 50 waktu dalam sehari. Kebijaksanaan Allah, sholat diubah menjadi 5 waktu dan dalam sehari. Setelah Allah memberikan perintah sholat kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena itu marilah kita mengambil hikmat dari peristiwa istri meraji ini. Semoga kita lebih takwa dan berserah dari kepada Allah SAW. Sekian pidato dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Haji Imam Nur Rahmat MPD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang saya banggakan, yang saya cintai teman-temanku sekalian. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, anugerah, dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di sekolah kita tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada sang teladan umat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang Isra Mi'raj. Sebagian umat Islam pasti tahu apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah SAW
perjalanan suci dari Masjid Al-Ahram dan menuju Masjid Al-Aqsa, Palestina dilanjutkan ke menuju langit yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buruk. Perjalanan yang istimewa ini tidak diterima dengan akal, namun kita harus mengendapkan iman kita untuk mempercayainya. Karena apa? Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan mungkin saja. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW, semoga bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Hadirin yang saya hormati, apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Dalam perjalanan suci ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari pelajaran ini, yaitu perintah sholat yang turun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh memperbanyak zikir dan menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, lewat peringatan Isra Mi'raj ini, kita sebagai umat Islam harus senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal baik. Dan semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menutup pidato saya akan mengasih pantun. Jadi saya izin pantun ya. Ke pasar beli bobanya cantik dilengkapi pita. Isra Mi'raj telah tiba, sudah benarkah sholat kita? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Rita Fatil Lestari, saya dari kelas 6B. Pada pidato kali ini, saya akan menceritakan Isra Mi'raj untuk mengingat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj bukanlah hal yang biasa. Isra maknanya adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Siratul Muntaha, yaitu di tempat bulan ke-7. Peristiwa Isra Mi'raj memang belum terjadi di zaman kita, tetapi kita harus imaninya dari perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Dari perjalanan ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW tersebut diperintahkan sholat 5 waktu diturunkannya. Mulanya Nabi Muhammad diminta umatnya untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Hal tersebut memberatkan umatnya, apalagi iman orang berbeda-beda. Dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat 50 waktu dipangkal menjadi sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Isra Mi'raj pada tahun ini, saya mengajak untuk Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman kalian semua untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu saja pidato yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, perkenalkan nama saya Zulfatun Nikmah dari kelas 6A. Di sini saya akan membacakan pidato yang bertema Isra Mi'raj untuk memperingati perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj memanglah bukan peristiwa biasa. Isra yang bermakna perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj memanglah tidak terjadi di zaman kita, namun harus kita imani. Karena dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW, sholat 5 waktu dapat diturunkan. Awal mulanya, sholat dilaksanakan dalam 50 waktu dalam sehari semalam. Tentu hal tersebut memberatkan para umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya 50 sholat dipangkas menjadi 5 waktu sholat, yaitu sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Sayangnya masih banyak
di antara kita yang bermalas-malasan ketika mendengar azan dan disuruh mendirikan sholat. Alangkah malunya kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meminta keringanan tetapi malah kita remehkan. Oleh karena itu di momen ini saya diberi kesempatan untuk mengajak teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian untuk melihat kualitas sholat kita apakah sudah sempurna atau belum. Jangan sampai di usia kita yang selalu bertambah dari hari ke hari justru tidak tercermin dari sholat kita yang masih belum sempurna dan masih terlalu berantakan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada perkataan dan penyampaian yang salah dalam pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Putra Pratama dari kelas 5D. Saya mau menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan utusan Allah yang diberi banyak mukjizat. Salah satunya adalah kemampuannya yang berbicara terhadap semua makhluk, termasuk berbicara pada hewan. Lalu istananya sungguh megah, semua lantai berkilau. Di masa tuanya, itu Nabi Sulaiman lebih sering beribadah di tempat lain sama pasukannya. Hendak pergi ke sebuah tempat, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan utusan Allah yang diberi banyak mukjizat. Salah satunya adalah kemampuannya yang berbicara terhadap semua makhluk, termasuk berbicara pada hewan. Istananya sungguh megah, semua lantai berkilau. Di masa tuanya, itu Nabi Sulaiman lebih sering beribadah di tempat lain sama pasukannya. Hendak pergi ke sebuah tempat, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar para semut. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh pasukannya berhenti. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh semut jalan terlebih dahulu supaya tidak diinjak kudanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.